Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat peternak semua, selamat datang di video kali ini. Pada video kali ini kita akan membahas masih tentang tema yang berkaitan dengan pakan. Sebelum kita memulai untuk menyusun atau menghitung kebutuhan pakan untuk kambing atau ternak ya secara umum, ada beberapa istilah yang perlu kita pahami agar kemudian kita tidak bingung di dalam menyusun ransum atau menyusun pakan ternak. Yang pertama dan yang paling umum ya, ada yang kita sebut dry matter atau bahan kering. Ini yang paling umum yang biasa kita dengar ketika orang berbicara tentang bahan pakan ya. Biasa kalau ada misalnya konsentrat, bahan keringnya berapa gitu, atau rumput bahan keringnya berapa. Nah, bahan kering atau dry matter itu adalah kadar atau jumlah atau berat dari bahan pakan itu tanpa air ya. Jadi kalau secara umum kita bagi dua, dalam pakan itu ada bahan kering, ada airnya ya. Jadi kalau kita melihat bahan pakan atau misalnya rumput tanpa air ya, kita nolkan airnya, itu yang disebut kemudian bahan kering ya. Jadi ini standarisasi yang dipakai kemudian ketika kita ingin menghitung kebutuhan pakan, karena dry matter ini tentu standarnya sama karena masing-masing setiap bahan pakan itu berbeda kadar airnya, maka kita harus standarisasi dalam ukuran tadi bahan kering atau dry matter. Misalnya rumput pakcong ya, baru kita panen ada 100 kilo ya. Nah, kemudian di referensi kita temukan bahwa ternyata pakcong itu dry matternya atau bahan keringnya itu 20%. Jadi dari 100 kilo ya bahan kering rumput pakcong itu ada 20 kilo. Itu adalah rumput yang kita nolkan kadar airnya. Nah, berarti ada 20% bahan kering, 80%-nya adalah air. Ya, begitu seperti itu juga ketika kita menggunakan bahan pakan yang lain ya, misalnya bahan-bahan yang biasa digunakan di dalam campuran konsentrat, misalnya dedak, kemudian polar, itu juga kita harus mesti menghitung dulu bahan keringnya berapa. Meskipun memang bahan keringnya itu juga kadar airnya memang sedikit ya, karena dia sudah dalam keadaan kering ya, tapi dia juga mengandung air. Tapi kalau bahan pakan untuk sentrat biasanya standarnya kadar airnya itu 12%. Ya, jadi bahan keringnya sekitar 88% gitu. Kemudian yang kedua adalah asfit. Ini lawan dari bahan kering ya. Jadi kalau pasangannya ya, kalau ada bahan kering atau dry matter intake, ada asfit atau bahan segar. Jadi kalau tadi rumput itu bahan keringnya 20 kilogram, asfitnya itu adalah 100 kilo ya, rumput pakcong ya, dengan tadi catatan dry matternya atau bahan keringnya 20%. Biasanya ketika kita menghitung ransum, biasanya kan kita diawali menghitung dari bahan kering dulu ya, karena dari berat atau bobot ternak, kemudian dari situ kita tahu kebutuhan bahan keringnya ya berapa, baru kemudian kita terjemahkan dalam bentuk asfit, bahan segar gitu, karena urutannya seperti itu ya. Jadi tadi kalau kita membutuhkan misalnya untuk rumput itu sekitar 1 kilo bahan kering, nah pertanyaannya kalau kita ingin kasih rumput segar itu kita harus kasih berapa. Nah, itu istilah asfit di situ ya. Jadi asfitnya berapa, kalau bahan keringnya sekian kilo, asfitnya berapa, nanti ukurannya dari tadi persentase kadar air atau bahan kering. Kemudian selanjutnya adalah istilah intake. Intake itu adalah jumlah pakan yang kemudian dimakan oleh ternak. Kalau bicara intake doang, biasanya baik itu bahan kering maupun asfit itu ya masuk semua intake. Jadi total yang kemudian dimakan oleh ternak dari pakan yang kita berikan. Kemudian lebih spesifik lagi ada istilah dry matter intake. Nah, jadi yang dihitung adalah dry matternya. Berapa bahan kering yang kemudian masuk ke dalam tubuh ternak atau yang dimakan oleh ternak. Kemudian istilah yang lain masuk kepada nutrien ya. PK ya, biasa kita dengar ya, protein kasar. Ya, jadi jumlah protein yang terkandung di dalam bahan pakan ya atau pakan ya, yang itu berdasarkan dihitung dari bahan kering ya. Jadi kalau ada nilai nutrien, kandungan nutrien persentase, biasanya acuannya adalah bahan kering. Jadinya standar ya. Misalnya diketahui rumput pakcong tadi ada 5 kilo misalnya. Kemudian diketahui protein kasarnya itu sekitar ya katakanlah 10% lah, dengan kadar atau dry matternya itu sekitar 20%. Ya, maka alurnya adalah kita terjemahkan dulu dalam
bahan kering ya, karena secara tadi persentase itu harus dihitung dari bahan keringnya. Jadi tadi bahan segar 5 kilo, kita hitung berapa sih 20% dari 5 kilo itu, sekitar 1 kilo ya bahan kering dari 5 kilo rumput pakcoy segar. Nah, maka dari 1 kilo ini baru kemudian kita hitung, dari 1 kilo ini kan kadar proteinnya kan 10% tuh, maka ada 100 gram atau 0,1 kilogram protein di situ. Nah, begitu cara menghitungnya ya protein. Nah, kenapa kemudian dikatakan protein kasar? Ya, kalau protein itu kalau secara ini ya analisis laboratorium sebenarnya yang kita hitung adalah kandungan nitrogen ya, karena dari struktur protein itu ada nitrogennya ya, yaitu sekitar 6, kalau tidak salah 6,25% ya nitrogen yang terkandung dalam satu molekul protein itu. Maka dari situ nitrogen yang kemudian kita hitung berapa kadar nitrogen yang ada di dalam pakan. Nah, ada nitrogen itu yang bukan bagian dari struktur protein, maka dikatakan protein kasar. Artinya ya sebenarnya yang dihitung itu ya bisa jadi tidak seperti itu jumlahnya gitu, bisa jadi lebih kecil karena ada nitrogen yang bukan bagian dari protein. Jadi itu berapa istilah yang kemudian biasa kita pakai ya, yang umum dipakai di dalam pembahasan tentang pakan ya. Kita harus mengerti dulu sebelum kita menghitung ataupun memformulasi kebutuhan pakan untuk ternak. Ya, demikian, semoga bermanfaat untuk teman-teman peternak semua. Ya, tetap semangat. Ya, terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.